Kerung itu kayaknya punya dendam pribadi ya teman-teman. Ya pasti itu kayaknya punya dendam pribadi sesuai dengan pemahamanku. Dan jika kita perhatikan memang setiap kali dia berkonten ya, dia pasti luangkan waktu untuk menjunjung Pak Jokowi, sedikit-sedikit Pak Jokowi. Dan tidak tahu ada beberapa kasus yang dilakukan ya dan dibawa ke jaksa itu selalu tidak selesai ya. Itu kayak ada permainan di situ. Nggak tahu, kita tuh nggak mungkin menang. Kemana lagi? Ya gue tahu bahwa salah satu caranya adalah menyuruh masyarakat dengan ya itu tadi memberikan bukti-bukti. Tapi kita sudah sangat kali menyuruh masyarakat demo untuk apa kasus ijazah palsu itu terselesaikan, dan meskipun tidak transparan, sulit sekali untuk dipahami itu ijazah palsu atau palsu. Tapi gini, kita harus paham bahwa kita nggak mungkin lawan sesuatu yang sudah backupannya itu sudah monster gitu, sudah besar, dan orang itu berpengaruh tinggi pada pemerintahan. Itu nggak mungkin. Kita kok nggak mungkin bisa menang ya. Khususnya para Rocky Gerung ya. Bapak tahu kan sistem ekonomi hukum kita itu kayak mana. Bapak tahu bahwa Pak Jokowi itu dekat dengan Pak Prabowo. Ya itu agak sulit kita untuk menjatuhkan dia. Dengan apa? Ya dengan pemeriksaan. Kita ingin dia ada transparan, diperiksa soal kasus-kasus ini, apakah Pak Jokowi itu terlibat. Itu nggak mungkin, karena kita sudah tahu dari awal bahwa Pak Jokowi itu punya backupan. Kenapa ya? Lihat aja, setiap ada kasus seperti ada siapa tuh yang waktu itu yang akan dipenjarakan ya kan, kasus korupsi juga, dia mengatakan Pak Jokowi itu juga diperiksa, tapi sampai sekarang tidak. Dari situ kita sudah paham bahwa memang permainannya ini tuh sudah bukan tingkat rendah, itu tingkat tinggi, dan backupan Pak Jokowi itu sudah tinggi sekali. Ya meskipun saya juga tidak paham ya Pak Jokowi ini kayak mana cara dia melakukannya, intervensi hukum kayak mana. Tapi gini, kalau kita tidak bisa menang, ya kalau kita tidak bisa menang lawan Pak Jokowi, ya udah kita diamkan aja. Yang penting dia sudah tidak jadi presiden kita lagi, ya sudah jadi mantan istilahnya. Dan saya mohonlah kepada masyarakat untuk tahun depan, tahun selanjutnya itu kalian yang memilih. Kalau ingin maju, ya kalian juga yang harus memilih. Karena apa? Udah jelas. Kalau memang ingin maju, ya kita tuh harus tahu dan paham bahwa backupan, atau kalau kita ingin maju ya kita pilih bahwa presiden itu paling terbaik. Bagaimana dia memajukan bangsa, bagaimana ya tanggapan dia. Kita lihat kalau dia tidak serius pada hal koruptor, ya udah jangan dipilih. Yang terpenting itu pertama, agenda bagaimana dia membangunkan ekonomi kita pelajari, dan agenda bagaimana dia membasmi para koruptor, itu yang paling utama dalam memilih presiden. Ya meskipun saya tahu bahwa kita tuh tidak diajarkan untuk memilih presiden yang baik yang mana, untuk memilih presiden membangun yang mana, itu memang tidak diajarkan di sekolah. Karena apa? Ya memang itu agenda politik. Kalau semua orang itu tahu, memahami bagaimana cara memilih presiden yang baik, ya mereka itu pasti biaya itu mahal. Kenapa ya? Karena orang-orang itu tidak mungkin mau menerima 50. Mereka akan terima, tapi mereka nggak mungkin mau memilih presiden yang memang tidak memajukan bangsa, justru menghancurkan bangsa. Jadi di situ kita sadar bahwa memang permainan politik itu memang perlu dipahami, dan cara memilih itu memang perlu dipelajari dan memahami bahwa dasar-dasar untuk membangun bangsa itu apa, itu yang paling kita utamakan. Ya, agenda apa yang mereka bawakan supaya bangsa ini maju, bagaimana lapangan pekerjaan itu tercipta dengan agenda apa yang mereka bawakan. Itu yang terpenting kita tanyakan. Dan saya mohon ya masyarakat itu pintar-pintar sedikit, jangan mau dimanipulasi para politik-politikus ini. Kenapa? Kalau kita terus dimanipulasi, ya bagaimana mungkin kita bisa jadi negara maju? Karena untuk menjadi negara maju, kita tuh fokus pada hal-hal yang memang ingin memajukan bangsa. Bagaimana konsen Pak Presiden yang akan kita pilih itu apa? Yaitu bagaimana mereka ingin membasmi koruptor, agenda apa yang mereka bawakan untuk memajukan bangsa, bagaimana cara menyelesaikan hukum-hukum yang ada di sekarang, itu yang perlu kita perhatikan. Terima kasih.